I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate. Halo, selamat malam sobat trader. Kembali lagi bersama saya, Rio Setiawan, di dalam channel Rumah Trader. Nah, hari ini saya akan memberikan analisa tentang gold, yaitu gold bakal naik atau turunnya. Saya akan berikan analisa di sini. Nah, tetap saya menggunakan time frame tinggi, yaitu time frame daily one. Di time frame daily one, gold sendiri itu masih menunjukkan ketidakpastian pasar, ya kan? Ketidakpastian pasar di sini. Kenapa saya ngomong ketidakpastian pasar? Karena besok pada tanggal 3 November akan ada pemilihan presiden Amerika Serikat, pemilihan presiden Amerika. Oke, jadi induk perekonomian kita masih cenderung di sana, dan apalagi kita untuk menganalisa gold yaitu masih melihat analisa dari USD sendiri, ya. Jadi untuk market gold sendiri di sini sudah mulai awal bulan sampai saat ini pun tidak memberikan kepastian yang sangat bagus. Jadi disimpulkan di sini berarti gold itu masih dalam kondisi market yang nggak jelas sama sekali, ya. Dan di sini pun juga dia masih sideways kalau kalian lihat. Di sini juga dia masih sideways, ya kan? Dia masih sideways di sini. Kita belum bisa untuk masuk market saat ini, untuk masuk market gold. Kalau untuk saat ini masuk market gold untuk scalping, apakah boleh? Boleh. Untuk scalping masih boleh. Kenapa saya ngomong? Scalping itu masih berjarak 5 sampai 10 poin. Berarti kalau 5 sampai 10 poin sekitar 50 sampai 100 pips. Ya, lumayan dapatnya itu. Tapi kalau kita mau main long time atau jangka panjang, kita belum bisa untuk main di gold untuk saat ini. Tapi kalau main scalping untuk mencari 50 pips atau 100 pips itu sangat mudah sekali, ya. Kenapa? Karena di sini posisinya gold masih sideways. Karena ketidakpastian pasar mau menjelang pemilu dan menjelang MVP. Ya, makanya pasar saat ini dikatakan mereka masih tidak jelas. Yang seharusnya pasar ini harusnya dia turun, tapi kenapa dia malah naik atau malah sideways? Nah, tapi ternyata pada tanggal 3 November besok itu ada pemilihan presiden. Nah, makanya hari ini saya akan mengulas tuntas bagaimana gold itu bakal bergerak. Tetap di sini saya mempunyai dua pegangan, yaitu analisa A dan analisa B. Yang A sampai di mana, yang B sampai di mana. Dan yang A ini adalah analisa bullish. Kalau kita perhatikan di sini, kalian sini sudah melihat trendline yang saya buat, ya kan? Dan melihat trendline yang saya buat. Lalu yang kedua adalah di sini masih area-area sideways. Gold masih bermain-main di sini, masih bermain-main di sekitar harga 1883 sampai 1932. Dia masih main-main di sini sideways-nya. Nah, makanya di sini kita tuh belum bisa dipastikan untuk bakal naik atau bakal turun. Tapi memang harusnya gold turun untuk saat ini. Dan untuk bulan depan gold itu mulai naik perlahan yang seharusnya. Tapi untuk saat ini gold masih dibilang sideways. Nah, seperti apa analisanya? Gold di sini udah menentu trendline yang saya buat, ya kan? Lalu harusnya yang saya katakan kemarin, di sini udah keluar area trendline, harusnya dia turun ke bawah, tapi ternyata ditahan oleh support di sini, ya kan? Tahan oleh support di sini, akhirnya dia mulai mantul dan mulai naik lagi ke atas, dan mulai masuk lagi ke area trendline yang saya buat. Oke. Lalu yang kedua adalah jika dia naik ke atas melewati harga 1933, berarti dia bakal naik sampai di sini, ya. Lalu mantul lagi ke bawah. Setelah itu dia bakal naik sampai di harga atas. Nah, berarti masih ada kemungkinan dia bakal naik sampai harga 2000-an, bahkan lebih dari sana. Jika harga di 1933 mampu ketembus. Tapi jika harga 1933 nggak mampu ketembus, tapi dia malah menembus trendline ke bawah, dia masih akan turun sampai di mana? Dia masih akan turun sampai di harga 1800-an, ya. Sampai di sini dia akan turunnya. Nah,
Momen-momen di sinilah para investor untuk mencari momen untuk membeli emas dan membiarkan emas itu terbang jauh sampai 2300. Berarti di sini ada dua momen yang dimana jika dia keluar trendline, ya kan dia bakal turun ke bawah. Tapi jika kalau dia keluar trendline, berarti dia bakal naik. Patokannya adalah jika dia keluar area 1933, berarti dikatakan gold itu masih akan bullish. Tapi jika dia tidak mampu melewati 1933, tapi dia malah melewati harga 1881, berarti dikatakan market itu bakal bearish. Ambil posisi buy atau ambil posisi sell jika market sudah melewati 1881, ambil posisi sell dengan target profit 1800 berapa ini tadi? 1814 atau 15 ya. Berarti masih potensi sekitar 500 pip ke atas. Udah lumayan banget tuh ya. 500 pip ke atas. Kalau entry-nya satu lot udah 50 jutaan lebih dapatnya. Oke ya. Nah, berarti di sini gold masih ada dua potensi yang dimana potensi bakal bullish dan bakal bearish. Kalau kita mengambil posisi buy, alangkah lebih baiknya nanti di 1933. Kalau mengambil posisi sell, alangkah lebih baiknya di 1881. Oke, berarti di sini untuk saat ini apakah kita boleh masuk gold? Boleh. Saya bilang boleh. Masuk gold tapi untuk scalping. Ya, 50 sampai 100 pip saja. Selebihnya keluar market. Tapi nanti saat sudah keluar di area 1933 atau 1881, boleh kita entry long time. Oke, sampai sini paham ya? Nah, berarti inilah bagaimana cara melihat market gold untuk saat ini. Nah, seperti itu pembelajaran untuk hari ini. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar lebih detail, belajar lebih tahu seperti apa analisa gold atau analisa forex, saham dan lain-lainnya, kalian bisa join di dalam grup Rumah Trader. Kalian bisa join dan kalian bisa belajar bersama kami. Kita akan memberikan analisa yang cukup simpel, analisa yang cukup lebih mudah dipahamin, tapi hasilnya tidak kaleng-kaleng yang pasti. Hasilnya sangat-sangatlah menarik. Ya, oke teman-teman, terima kasih sampai di sini dulu. Saya Rio Setiawan, izin mengundurkan diri dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.